man ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfirullahu rasulun hakim. Amma ba'd. Terima kasih ya. Taraktu fikum amrayna in tamassaktum malam kabin gada kitabullah wasunatu rasulih. Amma Yaqabillah bainakumullah baka ibu-ibu sekalian yang muliakan dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa dipertemukan kembali di majlis ilmu ini yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu atau menuju suatu majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Bayan, semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan, semoga Bapak Ibu semua diberi kelancaran dalam segala urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya satu pertanyaan Bapak Ibu. Masih ingat saya enggak? Masih. Alhamdulillah. Baik. Ada yang pertama kali melihat saya? Ada enggak? Oh, tidak ada ya. Mungkin ada tapi malu. Baik, pokoknya saya izin perkenalkan diri dulu ya. Saya Al-Fakir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Alhamdulillah. Dan pernah mungkin 2 kali atau 3 kali di Al-Bayan sini, masya Allah jemaahnya luar biasa, semangat menuntut ilmu itu luar biasa, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau telat tadi karena baru selesai kajian di Jakarta Timur, langsung dari Jakarta Timur ke sini, alhamdulillah. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Kita alhamdulillah berusaha untuk ibadah,
berusaha untuk hadir kajian, berusaha untuk tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi semua ibadah ini tidak cukup sendiri. Wajib dengan hati yang bersih, wajib dengan niat yang lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Kita hari ini datang ke tempat ini menuntut ilmu, niat kita harus benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap balasan duniawi apapun, ya, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, ana mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu untuk meluruskan niat Allah ta'ala, membersihkan hati supaya kita bisa dapat pahala dan manfaat yang maksimal dari kajian kita hari ini, insyaallah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, alhamdulillah wa syukurillah. Baik, bismillah. Kita insyaallah hari ini akan membahas topik yang sangat penting buat kita semua dari kita, yang muslim, yang muslimah, yang muda, yang tua, yang sudah menikah, yang belum menikah, yang punya anak, yang belum punya anak, yang punya cucu. Apapun keadaan kita, topik ini penting buat kita semua. Topik ini adalah agar kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Kita kalau mulai belajar ilmu agama, kita akan bertemu dengan banyak cabang ilmu agama. Cabang ilmu agama itu banyak sekali. Misalnya, kita ada akidah, sirah, fikih, usul fikih, ada nahwu, ada i'rab, ada balaghah, ada banyak sekali ilmu-ilmu syar'i. Ada satu cabang ilmu yang sangat penting yang namanya cabang asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda hari akhir. Tanda hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cabang ilmu ini, memberikan kita tanda-tanda terjadinya hari kiamat supaya kita bisa siap-siap, supaya kalau kita mulai melihat tanda-tanda itu terjadi di sekitar kita, kita bisa tahu bahwa tanda ini adalah tandanya hari kiamat, supaya kiamat itu tidak terjadi tiba-tiba begitu saja, tanpa tanda, tanpa pembukaan. Ini Allah menyayangi kita. Salah satu cabang ilmu di mana kita bisa melihat rasa sayang Allah kepada hambanya dengan memberikan kita asyratus sa'ah ini, tanda hari kiamat. Tetapi Anda lihat kadang-kadang ada yang salah memahami soal tanda hari kiamat itu, Bapak Ibu. Ada yang menganggap tanda hari kiamat itu cuma cerita yang menarik karena misterius gitu ya, menarik dan enak didengar. Ada yang menganggap tanda hari kiamat itu hal yang bikin dia takut dan bikin dia khawatir, sehingga rasa takut dan rasa khawatir ini bikin dia tidak bisa ibadah dengan baik, bikin dia tidak bisa hidup dengan baik, saking khawatirnya dan saking takutnya terhadap tanda hari kiamat. Padahal tujuan cabang ilmu ini bukan itu, Bapak Ibu. Tujuannya ada tiga. Kenapa kita diberi cabang ilmu ini? Kenapa kita dikasih tahu tentang tanda hari akhir oleh Nabi Muhammad SAW? Tujuannya ada tiga, Bapak Ibu. Tujuan yang pertama, supaya kita bisa tahu zaman kita ini termasuk hari akhir atau tidak, termasuk zaman akhir zaman atau tidak. Bas, ini tujuan yang pertama, supaya kita mengecek, kita melihat tanda-tanda yang sekitar kita, apakah ini benar akhir zaman atau tidak. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya kita bisa bersiap dan memperbaiki diri. Misalnya ada yang jauh dari sholat, ada yang jauh dari agama, ada yang melaksanakan dosa tertentu, maka dia melihat tanda hari kiamat terjadi di sekitarnya, dia mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nomor tiga, supaya tidak tertipu dengan fitnah akhir zaman. Bayangkan Dajjal muncul misalnya, dan kita nggak tahu siapa itu Dajjal. Kita nggak tahu tipu dayanya seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana dia akan mengerjakan umat manusia. Kita nggak tahu apapun. Maka kita bisa tertipu. Kita bisa jatuh dalam fitnahnya. Maka Allah memberi kita tanda-tanda hari kiamat itu lewat hadis Rasulullah, supaya kita tidak tertipu dengan fitnah akhir zaman. Jadi kita ada tiga tujuan itu, Bapak. Yang pertama, supaya kita bisa tahu zaman kita ini termasuk akhir zaman atau tidak. Yang kedua, supaya kita bersiap-siap dan memperbaiki diri.
Yang ketiga, supaya kita tidak tertipu dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Supaya kita tidak jatuh pada fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu banyak sekali. Baik, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu. Kita kan ingin membahas supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman. Kita harus bertanya satu pertanyaan dulu. Apakah benar kita sudah di akhir zaman? Benar gak? Benar. Oh benar. Tapi kenapa benar? Kita harus tahu, kita harus buktikan secara ilmiah gitu ya. Kenapa kita di akhir zaman? Karena Bapak Ibu, kita melihat di sekitar kita banyak sekali tanda hari kiamat yang terjadi. Kita dalam bab asyratus sa'ah itu, bab cabang ilmu tanda hari kiamat itu, ada dua jenis tanda hari kiamat. Ada yang namanya tanda besar hari kiamat, ada yang namanya tanda kecil hari kiamat. Ini bukan pembagian dari Rasulullah ya. Rasulullah tidak membagikan tanda hari kiamat besar dan kecil. Ini pembagian dari para ulama. Tanda besar itu peristiwa-peristiwa yang benar-benar besar. Benar-benar akan menguncangkan bumi ini. Tanda besar itu peristiwa-peristiwa yang kalau terjadi berarti kiamat itu hitungan tahun saja. Beberapa tahun saja. Sementara tanda kecil adalah peristiwa yang lebih kecil. Tidak sampai menguncangkan bumi ini. Tidak sampai bikin seluruh umat manusia itu sibuk membahasnya, enggak. Dan mungkin kalau sudah terjadi kiamat itu bukan hitungan tahun, bukan beberapa tahun lagi, enggak. Masih agak lama sedikit. Sudah dekat, tapi masih agak lama sedikit. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekitar kita di dunia ini, tanda besar itu belum terjadi semuanya. Belum terjadi semuanya. Tanda besar itu seperti apa? Mungkin kita semua sudah ketahui. Ada juga asatis lain yang sudah membahas hal ini. Ini bukan pembahasan kita hari ini, tanda besar, bukan. Tapi anak kasih contoh saja. Tanda besar itu seperti Dajjal misalnya. Itu salah satu tanda besar hari kiamat, peristiwa besar sekali. Ada juga turunnya Nabi Isa. Itu juga salah satu tanda besar hari kiamat, peristiwa besar sekali. Ada juga Ya'juj dan Ma'juj misalnya. Itu juga salah satu tanda besar. Tanda besar belum terjadi semuanya. Baik. Ada juga terbitnya matahari dari barat. Ada juga keluarnya dabbah, ya, dabbah yang menandai orang mukmin, orang kafir dan lain-lain. Ada juga dukhan, ada juga gempa dari timur, gempa dari barat, gempa di Jazirah Arab. Ada juga api dari Yaman. Jadi ini semuanya namanya tanda besar hari kiamat. Ini belum terjadi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang tanda kecil hari kiamat. Dan bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah tanda kecil ini. Karena tanda kecil ini menurut saya sebahaya tanda besar. Kenapa sebahaya tanda besar? Karena walaupun tanda besar belum terjadi semuanya, tanda kecil hampir sudah terjadi semuanya. Ini bedanya. Tanda besar belum semua, tanda kecil hampir terjadi, sudah semua terjadi. Jumlahnya banyak sekali dan peristiwanya tidak mengejutkan. Jadi kadang-kadang tanda kecil ini terjadi di depan mata kita sendiri dan kita biasa-biasa saja. Tidak tergerak, tidak memperbaiki diri, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jatuhnya sebahaya tanda besar. Karena menipu gitu ya, terjadi dan kita tidak begitu memperhatikannya. Jadi kita akan lihat bersama tanda kecil itu contohnya seperti apa. Supaya kita tahu kita benar di akhir zaman atau tidak. Anak kasih beberapa contoh tanda kecil itu jumlahnya banyak, ya, 100 misalnya. Kita nggak mungkin bahas satu-satu. Anak kasih beberapa contoh saja misalnya. Rasulullah SAW bersabda, ini contoh yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq." Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, di mana orang yang jujur, yang amanah dituduh berdusta, dan orang yang berdusta dipercaya dan diberi amanah. Ini tanda kecil hari kiamat. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini sudah terjadi belum? Sudah, banyak sekali di sekitar kita. Ya. Itu tidak berarti misalnya zaman dahulu itu semuanya orang baik, bukan. Tapi zaman dahulu itu kalau misalnya ada 10 orang yang diberi amanah, 8 diantaranya baik, 7 diantaranya baik, dan sisanya orang buruk.
Kalau di zaman kita 10 orang diberi amanah, yang buruk berapa? Mungkin 9 misalnya, atau 8, ya. Kita nggak, pasti optimis, minimal ada 1 baik ya. Tapi kebanyakan orang yang diberi amanah itu tidak baik. Dan orang yang jujur, yang lurus, yang baik, yang tidak berdusta, itu malah dituduh macam-macam, dan dijauhkan, dan dimusuhi, dan kadang-kadang dipenjara, dan lain-lain. Itu adalah salah satu tanda hari kiamat yang muncul di sekitar kita. Kenapa anak sebut tadi tanda kecil itu sebahaya tanda besar? Karena ini masalahnya. Tandanya muncul di depan kita tapi kita diam. Nggak ada yang tergerak, nggak ada yang khawatir. Kenapa? Karena peristiwanya tidak sebesar Dajjal misalnya. Ya, tidak sebesar Ya'juj Ma'juj. Tapi tetap namanya tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah lanjut hadisnya. Rasulullah bersabda, wa yantiqu ruwaybidah. Ruwaybidah itu akan bicara. Di zaman itu, di akhir zaman, ruwaybidah akan bicara. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa itu ruwaybidah? Kata Rasulullah, ar-rajul at-tafi yatakallam fi amril 'amma. Orang yang tidak berilmu yang membahas urusan masyarakat. Ini sudah terjadi juga, ya. Apalagi sekarang zaman kita zaman sosmed. Kalau kita sekarang buat akun di sosmed dan kita membahas topik apapun di dunia ini, nggak ada yang bisa melarang kita. Mau bahas kedokteran tapi kita bukan ahli medis, silahkan. Mau bahas sepak bola padahal kita nggak paham sepak bola, silahkan. Mau bahas agama padahal kita bukan ahli ilmu agama, silahkan. Nggak ada larangan sama sekali. Makanya setiap orang bisa membahas apapun yang dia inginkan. Itu namanya ruwaybidah. Ini sudah juga terjadi di zaman kita. Di zaman dahulu enggak, di zaman Rasulullah enggak. Zaman Rasulullah, sahabat yang paham fikih bicara fikih. Kalau ditanya tentang tafsir, tidak menjawab. Sahabat yang paham tafsir menjawab pertanyaan jamaah tentang tafsir. Kalau ditanya tentang fikih, tidak menjawab. Sekarang kita lihat beberapa orang di sosmed yang Masya Allah jago fikih, tafsir, sirah, hadis, aqidah, luar biasa Masya Allah, melebihi para sahabat. Kenapa? Karena sudah tidak takut lagi menjawab pertanyaan yang salah. Tidak takut, jawab saja tanpa ilmu. Ini salah satu tanda hari kiamat terjadi di depan mata kita, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikannya. Kadang-kadang kita tidak tahu juga bahwa ini tanda hari kiamat. Baik, anak kasih satu contoh lagi. Contoh yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat." Dan akan muncul di akhir zaman wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menyimpang dari jalan yang benar dan bikin orang lain menyimpang. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Maksudnya apa berpakaian tapi telanjang? Dia itu sudah berpakaian, tetapi kecantikannya masih nampak. Dia itu sudah berjilbab, tetapi pakaiannya ketat sekali. Dia itu sudah pakai jilbab dan kadang-kadang sudah pakai cadar, tetapi pakaiannya masih tidak syar'i sama sekali. Itu yang namanya berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tetapi kecantikannya masih nampak. Padahal aturan utama dalam pakaian perempuan itu tidak boleh menampilkan kecantikannya. Kecantikannya itu hanya di dalam rumah. Beberapa pengecualian saja yang diperbolehkan, seperti hiasan yang emas misalnya, atau hiasan yang tidak emas, cincin, kalung, dan lain-lain itu diperbolehkan. Seperti misalnya, apa itu yang di mata yang warnanya hitam? Celak ya. Itu juga diperbolehkan misalnya. Ada beberapa hal yang diperbolehkan. Tapi selain pengecualian itu, aturan utamanya selama wanita di luar rumah, kecantikannya tidak boleh ditampilkan. Kenapa? Karena wanita itu sangat berharga sekali. Ya, jadi kecantikannya itu tidak boleh jadi konsumsi publik. Siapapun bisa melihat, nggak boleh. Tidak istimewa lagi kalau siapapun bisa melihat. Makanya Islam membatasi supaya yang bisa melihat kecantikan wanita itu hanya orang terdekatnya saja yang diperbolehkan untuk melihat kecantikan. Tapi di akhir zaman ada wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa ini bukan perintah buat perempuan saja. Laki-laki juga tidak boleh menampilkan
kegantengannya secara berlebihan. Yani kalau ada pria yang badannya bagus, dia ke gym, banyak otot dan lain-lain, dia nggak boleh foto-foto, nggak pakai kaos, nggak boleh, dilarang, haram. Seperti ini, itu tidak boleh juga. Jadi itu juga perintah buat laki-laki dan perintah buat perempuan. Baik, ini contoh yang kedua, sudah terjadi. Kenapa bahaya? Karena terjadi di sekitar kita. Kita lihat setiap hari, buka TikTok, buka IG, langsung lihat contoh orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang, tapi kadang-kadang kita biasa saja. Kita tidak menyadari bahwa ini salah satu tanda hari kiamat. Baik, Anda kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia bangga-banggaan dalam memperindah masjid-masjid. Ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi di sekitar kita. Zaman dahulu di zaman Rasulullah Bapak Ibu, masjid itu biasa saja, sangat biasa. Tidak ada hiasannya sama sekali, tidak ada, tapi fungsinya 100% benar. Fungsinya pas sesuai kebutuhan umat Islam. Di zaman kita ini, masjidnya indah sekali, mewah sekali, tetapi fungsinya hanya buat ibadah saja. Ini bahaya sekali kalau kita sampai meyakini bahwa masjid itu hanya buat ibadah saja, itu berarti kita terpapar pemahaman sekuler. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah. Di zaman Rasulullah, masjid itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya ibadah. Masjid itu buat ibadah. Masjid itu buat diskusi antar umat. Masjid itu menjadi tempat keberangkatan tentara yang jihad, berangkat dari masjid. Masjid itu menjadi tempat pendaftaran orang yang mau ikut jihad bersama Rasulullah. Masjid menjadi tempat perayaan, ada perayaan tertentu, ada misalnya ada yang akad nikah, itu di dalam masjid. Bahkan masjid menjadi tempat main anak kecil. Masjid menjadi tempat istirahat dan tempat tidur orang musafir yang tidak punya tempat untuk tidur. Di zaman kita ini masjidnya indah sekali. Dulu masjid fungsinya sebanyak itu, tapi masih tidak ada karpet. Itu masih lantainya ada batu-batu gitu. Tapi fungsinya pas, tepat. Zaman kita masjidnya indah, pakai karpet, AC-nya luar biasa, masjidnya luas sekali, tetapi fungsinya hanya dipakai buat ibadah saja. Anak kasih contoh misalnya, di Mesir sekarang ada aturan, itu aturan dari pemerintah. Yang melanggar aturan itu dipenjara. Apa aturannya? Setelah selesai sholat, masjid wajib ditutup. Wajib. Kadang-kadang sampai, anak sudah lama nggak di Mesir, tapi kadang-kadang teman-teman yang di sana cerita, mereka kadang-kadang mau sholat ba'diyah, itu diusir gitu. Harus ditutup. Kenapa? Karena orang-orang yang mengusung Islam tahu betul fungsi masjid seperti apa. Kalau kita menghidupkan fungsi masjid itu akan luar biasa buat umat Islam. Akan sangat membantu umat Islam. Makanya mereka membatasi aktivitas di masjid seperti ini. Kita lihat beberapa minggu yang lalu ada kasus di berita bahwa ada remaja yang mau numpang istirahat di masjid di kota Sibolga di Sumatera Utara. Betul, kemudian dia diusir sama pengurus, dipukul, ada berantem, sampai dia tewas, sampai dia meninggal dunia. Itu kenapa? Karena dia mau istirahat, tapi diusir sama pengurus. Itu bahaya sekali. Masjid itu memang tempat istirahat buat musafir. Saya dalam perjalanan, saya capek, istirahat di mana? Istirahat di rumah Allah. Mungkin rumah manusia nggak selalu terbuka buat saya nggak kenal sama manusia, misalnya beda kota. Tapi rumah Allah harus selalu terbuka buat hamba Allah, seperti ini. Baik, zaman kita ini, masjid nggak sesuai fungsi aslinya. Masjid hanya buat ibadah saja. Sama seperti apa? Sama seperti gereja di agama Nasrani sekarang. Hanya buat ibadah saja. Jadi mereka, pemahaman sekuler itu, ingin membuat kita sebagai umat Islam, hubungan kita dengan masjid sebatas salat Jumat saja. Sudah salat Jumat aman. Jadi saya kayak orang Nasrani ke gereja, hari Ahad ke gereja, selesai. Bas. Sepanjang minggu nggak ada hubungannya lagi dengan agamanya. Tapi agama Islam tidak bisa. Agama Islam itu agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi,
segala hal yang ada di antara bangun tidur dan tidur lagi itu, termasuk bisnis, termasuk berumah tangga, termasuk sekolah, termasuk menuntut ilmu, itu semuanya diatur dalam agama Islam. Dan masjid punya fungsi dalam hal-hal ini. Kalau masjid atau Islam itu dibatasi hanya beribadah, itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Sekarang masjid tidak sesuai fungsinya, tapi indah sekali. Indah sekali. Sangat-sangat indah. Kita lihat kadang-kadang ibu-ibu, saya ada safari dakwah ke pelosok gitu, tempat-tempat yang agak jauh gitu. Anda masuk satu wilayah, satu kabupaten yang angka kemiskinannya tinggi sekali, tapi masjidnya mewah sekali. Masjid agung itu di sana, mewah sekali, sangat-sangat mewah. Masjid ini yang mewah sekali itu dibangun pakai uang apa? Uang anggaran pemerintah. Terus bagaimana dengan orang lapar yang di sekitar masjid? Bagaimana dengan jalan yang berlubang yang di sekitar masjid? Bagaimana dengan orang-orang yang kesulitan menikah karena nggak bisa membayar mahar yang di sekitar masjid? Bagaimana dengan narkoba yang di sekitar masjid? Nggak diperhatikan. Yang penting masjidnya megah, supaya dicatat masjid ini dibangun di era Pak Fulan misalnya. Nah, itu salah satu tanda hari kiamat. Orang berbangga-bangga dalam memperindah masjid. Tapi ada satu poin, jangan kita sampai salah paham bahwa tidak boleh memperindah masjid. Itu bukan maksud saya. Itu bukan maksud saya. Kita boleh memperindah masjid, tapi itu tidak boleh menjadi prioritas utama kita. Tidak boleh menjadi prioritas utama kita. Masjid ada beberapa prioritas lain. Kalau sudah terpenuhi dan kita ingin mempercantik masjid, bikin masjid lebih wangi, bikin masjid lebih nyaman, itu boleh. Tapi bukan prioritas utama. Jadi ini juga salah satu tanda hari kiamat. Makanya tadi Anda sebutkan, tanda kecil itu sebahaya tanda besar. Kenapa? Karena terjadi di sekitar kita, tapi kita biasa saja, tidak begitu menyadarinya. Baik. Contoh yang keempat misalnya. Contoh yang keempat, tanda hari kiamat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba, fa in lam ya'kuluhu faqad asabahu ghubaruhu." Akan ada satu masa, akan ada satu zaman di akhir zaman yakni di mana semua orang terkena riba. Jika ada yang tidak terkena riba, maka dia pasti terkena debunya riba. Kira-kira ini sudah terjadi belum? Sudah juga terjadi. Sudah terjadi di sekitar kita. Ana bisa yakin, Ana bisa memastikan kita ini yang duduk di tempat yang mulia, yang berkah ini, insya Allah, satu-satu, termasuk saya sendiri, pernah makan riba atau kena debu riba, sengaja maupun tidak sengaja. Itu sudah bisa dipastikan. Kenapa? Karena zaman kita ini sistem keuangan, sistem perbankan itu memang basicnya adalah riba. Ya, sekarang alhamdulillah ada yang namanya bank syariah. Dan betul, yang bank syariah itu ada beberapa akad yang syariah. Tapi ada beberapa akad juga yang masih ada ribanya. Walaupun di bank syariah. Tidak sama, bank syariah pasti lebih bagus. Tapi masih ada beberapa praktik riba juga. Dan itu salah satu tanda hari kiamat. Zaman dahulu kalau orang mau menjauhi riba, dia bisa jauhi. Kelas, saya tidak makan riba. Tapi sekarang sulit sekali jauhi riba. Sangat-sangat sulit jauhi riba. Mau tidak mau, harta kita tercampur dengan riba, sedikit maupun besar. Selama uang kita ini di bank, pasti harta kita tercampur dengan riba. Dan jangan salah pahami, Anda nggak bilang ambil uang dari bank. Enggak. Anda nggak bilang seperti itu. Nggak mungkin. Di zaman kita ini nggak mungkin. Tapi apa yang kita harus lakukan? Rutin membersihkan harta kita. Itu yang perlu kita lakukan. Karena mau nggak mau kita kena debu riba. Atau bahkan makan riba secara tidak sengaja atau secara sengaja. Maka kita secara rutin harus membersihkan harta kita. Yani misalnya, ini salah satu hal yang Anda lakukan setiap bulan Bapak Ibu. Anda menentukan ada sejumlah uang yang setiap hari, setiap bulan Anda sedekahkan dengan niat membersihkan harta Anda, gaji Anda, uang Anda dari uang riba yang masuk ke harta Anda secara tidak sengaja. Ini perlu kita praktikkan. Berapa jumlahnya terserah, ini kita tergantung
kemampuan kita itu tidak ditentukan tidak diatur dalam agama, jumlahnya tidak diatur dalam agama. Ini salah satu tanda hari kiamat juga. Makan riba secara tidak sengaja. Tapi yang lebih bahaya kalau kita makan riba secara sengaja. Mohon maaf jika apa yang anak akan katakan ini agak berat. Tapi ini tugas anak. Itu menyampaikan kalamullah. Riba adalah satu-satunya dosa di dalam Al-Quran yang pelakunya diancam akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan, satu-satunya dosa. Pelaku zina nggak diancam seperti itu. Pelaku pembunuhan terhadap orang lain nggak diancam seperti itu. Ada ancaman lain. Tapi ancaman diperangi oleh Allah dan Rasulnya itu hanya khusus pelaku dosa riba. Riba itu masuk bukan hanya meracuni harta kita, tapi meracuni kehidupan kita, meracuni hubungan kita dengan anak kita. Tiba-tiba anak nggak nurut, tiba-tiba anak nggak mau dengar kata kita, tiba-tiba anak nakal sekali, tiba-tiba banyak masalah sama suami, banyak masalah sama istri, tiba-tiba nggak tenang di rumah, nggak tenang di rumah tangga sendiri, tiba-tiba makanannya dan gajinya dan uangnya nggak berkah. Biasanya cari-cari, telusuri, ada riba. Ini gejala-gejala kita pernah makan riba. Kalau kita nggak sengaja makan riba, kalau Allah insya Allah mengampuni dosa kita. Karena memang zaman kita seperti ini, riba di mana-mana. Tapi jangan sampai kita sengaja makan riba. Itu yang bahaya. Kita ambil cicilan yang pakai riba misalnya. Kalau memang mau ambil cicilan, ambil yang syariah. Walaupun jatuhnya lebih mahal. Pas, nggak ada solusi lain. Tapi jangan keluar dari ranah riba itu. Kalau pendapat Anda jangan ambil cicilan sama sekali. Itu pendapat Anda ya. Tapi kalau mau ambil yang misalnya syariah. Kalau harus memang ambil cicilan. Baik, ini salah satu contoh misalnya. Anda kasih contoh lagi, contoh yang kelima. Tanda hari kiamat juga. Rasulullah SAW bersabda, wa antaral hufata al-urata ru'at asy-syah yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya miskin. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya pengembala kambing, hari ini berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Di mana? Di Arab, betul sekali. Dulu miskin, dulu pengembala kambing. Sekarang fokus bangun bangunan yang tinggi, gedung pencakar langit. Tidak ada larangan dalam agama bangun bangunan yang tinggi. Tapi jangan sampai ketika kita melihatnya misalnya di internet atau kita melihatnya di dunia nyata kita kagum. Jangan sampai kita kagum. Jangan sampai kita merasa wah hebat sekali ya, modern sekali ya, maju sekali ya. Nah, kenapa? Ini tanda dari Allah. Ini tanda hari kiamat. Jangan sampai kagum dengan hal ini. Jangan sampai merasa takjub dengan hal yang seperti ini. Karena percuma punya banyak gedung pencakar langit, tapi bantu saudara aja nggak mampu. Percuma punya banyak gedung pencakar langit, tapi menolong saudara yang dibantai nggak bisa. Itu percuma semua. Mending tinggal di tenda di gurun pasir, tapi masih lurus, masih menolong saudara. Mending seperti itu. Baik. Ada satu tanda lagi, tanda atau contoh yang keenam misalnya. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yaqilla ar-rijal wa yakthuru an-nisa, hatta yakunu li 50 imra'atin qayyimin wahid." Kiamat tidak akan terjadi sampai jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Ini sudah terjadi belum? Sudah juga terjadi. Dan ini kita masih di awal. Kata Rasulullah SAW di maksimalnya nanti satu pria membiayai mengurus 50 wanita. Bayangkan, itu maksimalnya. Kita ini masih di awal-awal ya. 50 wanita itu siapa kira-kira? 50 wanita itu misalnya istrinya, ya berapa kita nggak tahu misalnya ya. Terus anak dari istrinya mungkin.
Terus anak kandungnya sendiri yang perempuan mungkin. Baik, kakak dan adik perempuannya, ya, ibunya, mertuanya, mungkin sepupunya, mungkin bibinya, karena jumlah pria berkurang, jadi otomatis pria yang tersisa ada tanggung jawabnya jadi lebih. Ini salah satu tanda hari kiamat juga, dan kita masih di awalnya. Ini masih belum mulai sebenarnya, atau masih di awal sekali. Karena kalau kita lihat di jalan masih normal, ada wanita, ada pria. Tapi lama-lama nanti ke depan kita akan jarang melihat pria itu ya. Kalau pria itu kalau sudah sedikit jumlahnya, itu akan terjadi suatu hari. Baik, makanya di dunia ini kalau ada wanita, di zaman kita ini kalau ada wanita yang punya suami yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak melakukan dosa-dosa besar, bekerja keras buat keluarganya, itu harus dipertahankan. Karena sudah sedikit ya, sudah nggak banyak yang seperti itu. Baik. Contoh yang ke-7 misalnya, contoh yang ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna afdala jihadakum ar-ribat, wa inna afdala ribatakum asqalan." Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman, jihad yang paling mulia itu, yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala namanya jihad ribat. Apa itu jihad ribat? Ribat itu adalah jihad di mana kita menjaga perbatasan negara kita sendiri, menjaga negara, menjaga tanah kita sendiri. Ada musuh, ada penjajah, ada orang jahat yang ingin mengambil tanah kita, tapi kita tetap di tanah kita, tidak mau keluar, kita menjaga tanah kita. Itu dalam Islam namanya jihad ribat. Karena jihad dalam Islam itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya jihad ribat. Kata Rasulullah, di akhir zaman, jihad yang paling mulia, paling disukai oleh Allah, namanya jihad ribat. Berarti akan ada musuh yang mau mengambil tanah kita. Dan ribat yang paling mulia ada di mana? Ada di kota Asqalan. Asqalan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Mungkin Ustaz Ihsan pernah cerita ke Bapak Ibu tentang hal ini. Asqalan dan Gaza. Ya, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Kalau kita baca biografi beliau, kadang-kadang tulisannya lahir di Gaza, kadang-kadang tulisannya lahir di Asqalan. Kenapa? Satu hal, satu provinsi. Gaza merupakan salah satu kota di provinsi ini. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita lihat sekarang Tufan Al-Aqsa 2023, perang Gaza yang kemarin, itu namanya jihad ribat, dan tempatnya ada di Asqalan. Ini juga salah satu tanda hari kiamat. Perang Tufan Al-Aqsa 2023 itu salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita. Baik, Ana baru sebut 7 ya, baru sebut 7. Masih ada puluhan tanda kecil yang lain, puluhan, banyak sekali. Hampir semuanya sudah terjadi. Baik, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita perlu pertahankan di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Ana tidak menyampaikan hal ini supaya untuk menakutkan Bapak Ibu, bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah mengenal zaman kita. Kita tahu kita lagi berada di fase yang mana. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan mengalami 5 fase. Ada 5 fase umat Islam. Kita sekarang di akhir fase keempat. Berarti tinggal 1 fase lagi. Apa 5 fase ini? Yang pertama adalah masa kenabian. Tahu 5 masa ya. Yang pertama adalah masa kenabian. Itu sudah selesai. Yang kedua, khilafatun rasyidatun ala minhajin nubuwah. Khilafah atau kepemimpinan yang rasyidah, yang lurus atas minhaj kenabian, atas jalan cara Nabi. Itu sudah selesai juga. Itu sudah selesai dengan di masa Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Baik. Yang ketiga, mulkun adud. Mulkun adud. Kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit itu apa? Kerajaan yang sistemnya bermasalah. Harusnya syura, ya. Tapi sistemnya berubah, jadi warisan. Kepemimpinan diwariskan, menggigit gitu. Mau pegang kekuasaan, tidak mau melepaskan kekuasaan. Harus anakku yang jadi raja, harus anakku yang jadi pemimpin. Tapi masih menerapkan syariat.
masih baik, masih ada rahmat. Itu yang mana? Itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan fase ini selesai dengan runtuhnya Turki Utsmani. Kita kemarin sempat ceritakan tentang latar belakang Arab Saudi, runtuhnya Turki Utsmaniyah. Fase yang keempat adalah Mulkun Jabri, kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang memaksa itu adalah kerajaan atau negara yang sistemnya bermasalah dan tidak menerapkan syariat. Jadi bukan hanya sistemnya bermasalah kayak yang tadi, bukan. Itu bermasalah dan tidak menerapkan syariat. Banyak kezaliman. Kata Rasulullah, tu'kalul amwal, harta orang yang tidak bersalah dimakan, wa tuqta'ur riqab, orang-orang yang tidak bersalah dibunuh, wa tuntahakul hurumat, kehormatan orang-orang baik itu diganggu, dicela dan diganggu kehormatannya. Jadi ini sekarang fase kita keempat ini, Mulkun Jabri, kerajaan yang memaksa. Baik, tinggal satu fase lagi. Fase apa itu? Fase namanya Khilafatun Rashidatun ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang rashidah, yang lurus, yang baik atas minhaj kenabian, atas jalan kenabian. Berarti kembali lagi seperti fase yang kedua. Ini kita sudah di akhir fase yang keempat sekarang. Makanya ketika kita menyampaikan hal ini, tujuannya bukan supaya kita takut, ya Allah, kita sudah di akhir zaman, ya Allah, apa harus, bukan. Tujuannya supaya kita mengenal zaman kita dan kita siap-siap menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanin kaqita'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya apa potongan malam yang gelap? Maksudnya fitnah yang menipu, tidak jelas. Kita kalau keluar di malam hari, tidak ada lampu di jalan, kita kurang tahu, ini di depan kita ada batu, kita bisa jatuh, kita bisa, ini maksudnya, fitnah-fitnah yang gelap. Kita tidak bisa menghindarinya. Seseorang di pagi hari masih beriman, lalu di sore hari, dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi secuil kepentingan dunia. Saking parahnya fitnah-fitnah di akhir zaman, bikin orang itu keimanannya, keistiqamahannya terganggu. Pagi hari masih beriman, sore hari sudah kafir, menjual agamanya demi dunia. Dan berapa banyak orang sekarang yang kita lihat yang menjual agamanya demi dunia? Banyak sekali. Banyak sekali. Orang yang makan riba itu termasuk yang menjual agamanya demi dunia. Orang yang berzina itu termasuk yang menjual agamanya demi dunia. Orang yang menzolimi orang lain supaya mengambil uangnya, mengambil haknya, itu termasuk yang menjual agamanya demi dunia. Orang yang makan harta warisan saudaranya, itu yang termasuk yang menjual agamanya demi dunia. Banyak sekali. Maka, ibu-ibu, kita harus benar-benar melaksanakan beberapa hal supaya kita menjaga diri sendiri dari fitnah akhir zaman. Ada 3 langkah yang kita perlu laksanakan. 3 langkah. Tapi sebelum Ana menyampaikan 3 langkah ini, Ana mau sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini jujur secara pribadi bikin anak takut, bikin anak khawatir gitu. Kenapa? Ya, kita baca bersama. Bagian pertama dalam hadisnya bikin tenang. Bagian kedua dalam hadisnya bikin khawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulha." Akan ada sekelompok orang dari kalian yang sepanjang hidupnya beramal sesuai amalan ahli surga. Istiqamah, baca Quran, salat, ngaji, dan lain-lain. Sampai dia jaraknya dengan surga itu tinggal sebentar saja. Sangat dekat jaraknya dengan surga.
sampai dia di akhir hayatnya su'ul khatimah, tiba-tiba berubah melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Kemudian ada sekelompok orang lagi dari kalian, kata Rasulullah SAW, yang sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli neraka, jauh dari agama sepanjang hidupnya dan lain-lain, sampai mendekati kematian dia berubah dan mulai melaksanakan amalan ahli surga sampai dia masuk surga. Makanya di zaman kita ini, fitnah ini bisa menguncangkan keimanan kita. Hati-hati. Kita hari ini istiqamah, kita hari ini beriman, kita hari ini setiap hari buka mushaf, kita hari ini hadir di masjid, kita hari ini hadir kajian. Jangan sampai kita merasa sombong dengan hal ini, karena hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu doa yang terkenal sekali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Kenapa? Siapa yang membaca doa ini? Rasulullah, hampir setiap hari. Bayangkan Rasulullah yang maksum dari dosa, yang terhindar dari dosa dan lain-lain. Rasulullah khawatir hatinya berubah. Bagaimana dengan kita? Berarti kalau kita hari ini istiqamah, jangan merasa aman. Enggak. Selalu berdoa kepada Allah supaya hatinya tetap istiqamah. Selalu berdoa kepada Allah supaya tetap di jalan yang benar. Selalu berdoa kepada Allah supaya husnul khatimah. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika sakratul maut, ketika dia dibilang sama orang lain, wahai Abu Bakar, berbahagialah kamu dari ahli surga. Kata Abu Bakar As-Siddiq, katanya, saya tidak akan tenang sampai kedua kakiku masuk surga. Kalau satu kaki masuk surga, satu kaki masih belum masuk surga, yang kayak masih masuk rumah, satu kaki masuk, satu kaki belum, saya belum tenang. Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan. Bagaimana dengan kita? Baik, bismillah. Kita, bagaimana caranya kita terjaga dari fitnah-fitnah akhir zaman? Ada 3 langkah, Bapak Ibu, yang Ana siapkan. Ada 3 langkah yang penting sekali kita ikuti. Yang pertama, langkah yang pertama, perbaiki lingkungan pertemanan kita. Orang yang kita setiap hari interaksi bersama mereka. Kadang-kadang kita ini baik, tapi lingkungan kita mendorong untuk melakukan keburukan sehingga kita terpengaruh. Teman yang baik itu pengaruhnya luar biasa buat sahabatnya. Luar biasa. Kalau kita punya teman dekat, punya misalnya ibu punya tetangganya gitu, yang ibu nyaman cerita sama dia. Perhatikan tetangga atau teman dekat ibu itu kalau ngobrol, ngomong apa? Apakah beliau ngomong kebaikan atau beliau mengajak ibu untuk ribahin orang lain? Mengajak ibu untuk membicarakan urusan orang lain. Teman yang baik itu akan mengajak kita berkata yang baik. Teman yang baik itu akan mengajak kita melakukan kebaikan, mengajak kita hadir kajian. Seperti hari ini misalnya, dari rumah datang bersama hadir kajian. Itu teman yang baik. Itu teman yang bisa sama-sama saling menguatkan supaya terjaga dari fitnah akhir zaman. Itu nomor 1. Allah, soal pertemanan itu bukan hal yang biasa. Kata siapa kita tidak boleh pilih-pilih ketika berteman? Kata siapa? Kita harus pilih-pilih teman kita. Kalau interaksi umum bukan berteman, kita terbuka. Interaksi dengan siapapun kita interaksi bersamanya. Tapi kalau berteman, orang yang dijadikan teman dekat, itu harus pilih-pilih. Baik, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita harus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Itu wajib itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Petunjukku di sini, para mufassirin berpendapat bahwa kata petunjukku di sini artinya Al-Quran. Jadi, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Bapak Ibu, kalau sampul Al-Quran di rumah kita berdebu, ini bahaya sekali. Kalau sampul Al-Quran berdebu,
Ini sangat bahaya. Kalau kita jarang buka Al-Quran, itu sangat bahaya. Karena sebenarnya nggak ada alasan buat tidak buka Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya belum lancar membaca, tidak apa-apa. Kalau antum belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Quran, pahala antum double. Kok bisa? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'u wa yatata'ta'u bihi wa huwa alaihi syaq, falahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan merasa kesulitan membaca Al-Quran, dapat 2 pahala. Gak ada yang namanya baca Al-Quran dapat dosa, itu kurang tepat. Kenapa dapat 2 pahala? Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, pahala sabar atas kesulitan membaca Al-Quran. Kan rasanya sulit, ibu-ibu, kalau kita baca, ini fathah, ini dhamma, ini kasrah, ini ha, hi, hu. Kita kadang-kadang sulit membacanya. Kita sabar dan kita tetap mau membaca. Itu luar biasa, itu ada pahalanya. Maka tidak ada alasan. Tapi alasannya apa? Sibuk. Utsman bin Affan misalnya. Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan manusia? Iya. Satu hari di zaman Utsman bin Affan berapa jam? 24 jam kan? Sama seperti kita. Sayyidina Utsman bin Affan khatam Al-Quran setiap hari 1 kali. Baik, siapa yang lebih sibuk, kita atau Sayyidina Utsman bin Affan? Pasti Sayyidina Utsman bin Affan, pasti. Kenapa? Lihat berapa istri, lihat berapa anak, lihat bisnisnya sebanyak apa, modalnya sebesar apa, dan lihat jabatannya seperti apa, khalifah. Jadi mengurus istrinya, mengurus anaknya yang banyak, mengurus bisnisnya, modalnya, dan mengurus umat Islam. Masalahnya di zaman kita ada yang namanya TikTok, ada yang namanya IG, ada yang namanya Facebook yang makan waktu kita. Sementara di zaman Sayyidina Utsman bin Affan tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya scroll atau lihat Facebook itu berjam-jam. Itu tidak ada. Makanya bisa hemat waktu, hanya bisa manfaatin waktu seperti ini. Kalau kita sibuk, kalau saran saya, buat yang sibuk, laksanakan cara ini. Wakafkan 25 menit setiap hari lillahi ta'ala. Anda cerita nanti, 25 menit itu diapain. Tapi tentukan itu janji kepada Allah, setiap hari ada 25 menit dari waktu saya lillahi ta'ala. Khalas, ini bukan milik saya waktu ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, 25 menit ini diapain? Ada 5 aktivitas yang kita laksanakan di 25 menit ini. Aktivitas yang pertama, 5 menit tambah hafalan 1 ayat. Jadi dalam 5 menit pertama, kita hafal 1 ayat. Enggak sedikit, 5 menit, enggak sedikit, enggak apa-apa. Yang penting istiqamah, jangan pikirkan banyak sedikit dulu, enggak masalah. Yang penting istiqamah dulu. Tapi 5 menit pertama, hafal 1 ayat. 5 menit yang kedua, murajaah ayat yang kita hafal kemarin. Misalnya hari ini kita hafal 1 ayat, besok hafal 1 ayat. Hari ketiga hafal 3 ayat. 5 menit yang kedua, murajaah 3 ayat ini. Murajaah, baca ulang supaya hafalannya mantap. 5 menit yang ketiga, baca Al-Quran biasa, ngaji biasa. Baca berapa ayat itu, tidak ada masalah. 5 menit bukan sedikit, kalau bisa lebih banyak alhamdulillah. Tapi kalau kita belum siap, kita sibuk sekali, cukup 5 menit saja. 5 menit yang keempat, pilih beberapa ayat dan baca terjemahannya. Jadi tadabbur ayat-ayat tersebut, baca artinya, pahami artinya. 5 menit yang kelima, buka di YouTube kajian tafsir Al-Quran. Banyak sekali. Ketik tafsir Al-Quran. Banyak sekali kajiannya, dengar 5 menit dari kajiannya saja. Mungkin di 5 menit ini mereka tafsir beberapa kata di setiap ayat, tidak ada masalah. 5 menit saja. Jadi totalnya 25 menit. Antum dapat pahala hafal, dapat pahala membaca, dapat pahala murajaah, dapat pahala tadabbur, dapat pahala menuntut ilmu. Dalam 25 menit saja. Kalau antum istiqamahkan ini, hubungan antum insya Allah akan sangat dekat dengan Al-Quran. Dan ketika antum merasakan ketenangan dekat dengan Al-Quran, otomatis antum akan menambahkan porsi ilmunya. Daripada 5 menit jadi 10 menit. Daripada 10 menit jadi 15 menit seperti ini. Ini otomatis. Antum yang akan melakukan ini sendiri ketika merasakan nikmatnya dekat dengan Al-Quran. Baik. Langkah yang ketiga.
Kita sudah sepakat ada 3 langkah. Langkah yang ketiga adalah cari ilmu dari sumber yang terpercaya. Cari ilmu dari sumber yang terpercaya. Menuntut ilmu di tempat yang terpercaya. Bukan di sembarangan tempat. Karena di zaman kita ini harus pilih-pilih kalau menuntut ilmu. Karena tidak semua orang mengajarkan ilmu lillahi ta'ala. Tidak semuanya. Dan kita harus lebih berhati-hati. Yani misalnya kemarin, pernah nggak Bapak Ibu pas awal masalah Palestina itu melihat ada satu ustaz yang mengatakan seperti ini, orang Palestina itu harusnya nggak berjihad, harusnya hijrah, gitu. Harusnya meninggalkan Gaza. Pernah nggak mendengar seperti itu? Ustaz seperti ini tidak lurus, tidak boleh diambil ilmunya. Kita harus lebih hati-hati ketika mencari ilmu. Jadi langkah yang ketiga mencari ilmu di sumber yang terpercaya. Ana kumpulkan 6 cabang ilmu yang perlu kita cari. 6 cabang ilmu. Kalau nggak bisa dapat semuanya nggak masalah. Yani mulai 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Tapi 6 cabang ilmu ini sangat penting buat kita di akhir zaman ini. Yang pertama adalah ilmu aqidah, tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal bahwa Allah itu yang mampu memberi kita kebaikan, mampu mampu buat rencana apapun dalam kehidupan kita. Ilmu aqidah itu bukan soal Allah di mana, sifat Allah, bukan ya. Kalau soal Allah di mana dan lain-lain itu bukan ilmu akidah lagi, itu namanya ilmu kalam. Jangan dicampur, itu tidak penting untuk kita yang baru mulai belajar. Ilmu akidah bukan ilmu kalam. Dan kedua adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW berperilaku terhadap orang lain, terhadap musuhnya, terhadap orang yang mengganggunya, terhadap temannya, terhadap dan lain. Ilmu akhlak supaya kita memperbaiki akhlak kita. Yang ketiga adalah ilmu fikih sehari-hari. Ilmu fikih sehari-hari itu seperti apa? Misalnya ibu jualan, maka perlu kita hadir kajian tentang fikih jual beli supaya pas kita jualan tidak jatuh pada riba secara tidak sengaja. Seperti itu. Ibu kita setiap hari wudhu, maka perlu kita ikut satu kali fikih wudhu, fikih bersuci supaya kita bisa memantapkan wudhu kita. Kita sholat, kita suatu hari ikut fikih sholat supaya kita memantapkan sholat kita. Baik. Nomor 4, ilmu berumah tangga dan mendidik anak. Itu penting sekali juga karena kita ini tidak hanya mau menjadi orang soleh ya, kita mau menjadi orang muslih, orang yang menyebarkan kebaikan, khususnya kepada keturunan kita, anak kita, cucu kita dan lain. Jadi kita harus pahami mereka, bagaimana cara mendidik mereka dengan baik. Nomor 5 adalah ilmu asyratus sa'ah, tanda hari kiamat. Ilmu tanda hari kiamat. Supaya kita mengenal apa yang terjadi di sekitar kita, bisa menganalisis apa yang terjadi di sekitar kita. Yang keenam namanya ilmu at-tathabbut wat-tabayyun, namanya itu. Ilmu at-tathabbut wat-tabayyun. Apa itu at-tathabbut wat-tabayyun? Itu supaya kita bisa mengecek kebenaran omongan orang. Misalnya ada orang yang ngomong A, bagaimana kita bisa tahu A ini benar atau tidak? Dan ini jangan mulai dengan ilmu ini, karena ilmu ini adalah buah dari 5 ilmu yang sebelumnya. Semakin kita mendalami ilmu, semakin ilmu ini kita akan dapat secara otomatis. Kita bisa otomatis mengecek. Kita mendengar sebuah statement, mendengar sebuah kabar, otomatis kita bisa akan mengecek kebenarannya bagaimana, kita cari tahu ini benar atau tidak bagaimana, seperti itu. Supaya kita tidak ditipu juga. Ada orang yang pintar ngomong, mengucapkan hal-hal yang tidak benar, maka kita tertipu. Seperti ini. Seperti ini dulu. 3 langkah ini, insya Allah bisa membantu kita supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman. Yang pertama, kita memperhatikan siapa adalah teman kita, teman ngobrol kita,
kita bicara setiap hari dengan siapa, teman kita itu mengajak kebaikan atau mengajak keburukan. Yang kedua adalah mendekatkan diri sama Al-Quran. Yang ketiga adalah menuntut ilmu, khususnya 6 ilmu yang kita sebutkan ini, yaitu ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih sehari-hari, ilmu rumah tangga dan mendidik anak, ilmu asyratus sa'ah, dan ilmu at-tathabbut wat-tabayyun. Alhamdulillah, bersyukurillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kesempatan untuk salat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita buka sesi tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, yang ada bagian yang kurang jelas atau mau bertanya tentang materi atau di luar materi, bismillah, tafadhal, dipersilakan. Silakan dulu, Bapak. Kita dengan tema atau tema. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyinggung masalah riba ya. Nah, Di akhir zaman ini memang kita agak sulit ya untuk memilah-milah riba karena memang sudah sangat sebegitu gencarnya ya. Tanpa kita punya tabungan kita nggak bisa juga ya. Tapi punya tabungan yang kita harus menghindari riba itu. Sedangkan kalau tabungan dalam syariah juga kan tetap menghidupi di Bank Indonesia gitu. Jadi pertama itu bagaimana cara kita menghindari riba, terus yang kedua mengenai kehidupan kita sehari-hari yang mungkin setidaknya banyak berkaitan dengan cicilan-cicilan. Nah. Kalau sekarang kalau kita nggak punya motor, gimana kita punya motor kalau beli cash kita nggak bisa. Nah. Kita beli kredit, kita beli rumah kalau nggak bisa kita beli kredit. Nah. Itu kan agak sulit dihindari. Ada tips-tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus paham dulu bahwa di zaman kita ini, di 2025 ini, tidak mungkin menghindari riba 100%. Halas. Sudah bukan zaman kayak dulu bisa 100% menghindari riba. Tidak mungkin. Karena memang kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat, akan ada satu zaman setiap orang makan riba. Kalau tidak makan riba, kena debu riba. Bank syariah menurut saya adalah debu dari riba. Ya. Bank syariah, bedanya apa dengan bank biasa? Sebenarnya dua-duanya bank, dan dua-duanya nginduk ke bank yang ribawi. Tetapi jenis akad di bank syariah itu masih oke, masih aman dari segi fikihnya ya. Tapi jatuhnya jauh lebih mahal. Bukan deal yang bagus ya. Keuntungannya besar buat banknya. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Jadi kita hanya bisa ikhtiar. Ikhtiarnya itu bagaimana? Kalau kita misalnya pinjol, kita berhenti. Kita berhenti. Bukan berhenti bayar ya, berhenti pinjol. Kita berhenti pinjol misalnya. Ikhtiar, kelas benar-benar menjauhi pinjol. Bagaimana kalau saya butuh uang secara mendadak? Anda tahu kebutuhan di zaman kita itu, hidup di zaman kita itu sulit ya, sulit sekali. Tapi wallahi yani kalau kita benar-benar dari awal itu kita sudah di otak kita riba bukan pilihan, pasti insya Allah Allah akan memberi jalan lain. Pasti. Coba saat kita benar-benar terdesak sekali, saat kita benar-benar butuh uang, besok butuh uang, harus mendadak. Coba bayangkan di hari itu, bangun di sepertiga malam,
pakai sajadah, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, nangis. Kayak anak kecil nangis, minta mainan sama orang tuanya. Nangis seperti itu. Nangis. Ya Allah, saya nggak ada jalan keluar. Saya nggak punya solusi lagi. Ya Allah, saya sudah tidak tahu harus ngadu ke siapa. Nangis, benar-benar nangis dengan suara yang keras. Pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti. Nah, itu yang pertama, kita ikhtiar. Ya, riba yang jelas kita jauhi. Yang jelas-jelas di depan mata, seperti pinjol misalnya. Dan seperti cicilan yang ada bunganya. Karena bunga jelas haram. Jelas. Ya, jelas. Gak ada perbedaan pendapat gitu ya. Bunga jelas haram. Kita kalau butuh, kita beli sesuatu dan itu wajar, kebutuhan, rumah itu kebutuhan, ya, rumah itu kebutuhan. Di zaman dahulu, di zaman sahabat, di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, setiap orang Muslim itu diberi rumah gitu. Kenapa? Karena rumah itu kebutuhan, bukan sesuatu yang lebih. Tapi zaman kita memang sulit ya. Tapi kita mau beli rumah dan memang harus beli rumah, harus ya, harus beli rumah. Kita usahakan untuk pakai dari bank syariah. Walaupun bukan syariah 100%, tapi setidaknya akadnya murabahah, bukan akad bunga. Karena kalau akad bunga itu jelas haram. Sementara akad murabahah di bank syariah itu syubhat, di tengah-tengah. Kenapa? Akad murabahah itu seperti apa? Seperti misalnya kita pergi ke bank, kita mengatakan kepada bank itu sederhananya seperti ini. Saya mau beli rumah ini. Maka bank pergi ke pemilik rumah, bank beliin kita rumah tersebut. Rumah tersebut harganya 100 juta, bank jual ke kita lagi, tapi harga 150 juta. Kemudian 150 juta itu dicicil. Seperti itu. Anak sendiri secara pribadi, anak tidak suka akad yang seperti ini. Tapi apakah 100% haram? Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan haram. Itu menurut ulama-ulama modern, haram. Jadi kalau kita ingin cicil, kita usahakan untuk pakai cicilan yang seperti ini, walaupun jatuhnya lebih mahal. Selisih yang lebih mahal yang kita akan bayar itu dibanding bank biasa, anggap saja itu uang untuk menjaga diri dari riba. Atau setidaknya bukti di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menjauhi riba dengan selisih uang tersebut. Kita mau beli motor, sama juga. Kita cari lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jadi lembaga tersebut akan pergi ke showroom misalnya, beliin kita motor tersebut, kemudian jual ke kita motornya dengan harga yang lebih mahal. Motor harganya 25 juta, mereka akan beli 25 juta secara cash, kemudian mereka akan jual ke kita lagi harga 30 juta, dicicil. Seperti ini. Bas, ini tipsnya ya. Dan kalau bisa, Anda tahu ini tidak selalu pilihan ya. Kalau bisa kita beli apa yang kita mampu beli. Itu kalau bisa ya, kalau bisa. Yani kita hari ini mampu beli mobil, kita beli mobil. Kalau belum mampu, jangan dipaksakan. Seperti ini. Itu idealnya. Tapi Anda tahu hidup tidak sesederhana itu. Kadang-kadang terpaksa karena dibutuhkan dalam hal ini, dalam ABC gitu. Tapi kalau bisa, seperti itu. Bas. Ini jawabannya, teman. Barakallahu fikum. Syukran. Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, karena waktu juga sudah akan masukkan kita, karena kita mau sholat asar ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, barakallahu fikum kepada Ibu semua, Bapak semua yang telah membayar bersama kita. Insya Allah kita mungkin di minggu ketiga akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita. Demikian sebagai pembawa acara, terima kasih atas semuanya. Mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.